Mantan mertua dan suami angkuh pamer beli rumah baru di depanku. Mereka tak tahu bahwa aku ini adalah pemilik kafling dan perumahan di sini. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Langit sore tampak mendung saat aku melangkah keluar dari gedung Pengadilan Agama. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat. Sama beratnya dengan napas yang kutahan sejak sidang terakhir tadi dimulai. Aku Dina resmi menjadi janda hari ini. Resmi dilepaskan oleh lelaki yang dulu bersumpah sehidup semati denganku, Reza. Sudahlah, kamu memang enggak pantas buat anak saya. Suara nyaring Bu Weni, mantan mertuaku, masih terngiang-ngiang di telinga. Maaf ya, Dina. Reza butuh istri yang bisa menaikkan derajat. Bukan yang ngerepotin terus, katanya sambil menatap dari atas ke bawah. Menilai penampilanku seperti menilai barang diskon tak laku di pasar. Aku menunduk, bukan karena kalah, tapi karena terlalu banyak rasa yang ingin kutahan, sedih, marah, kecewa, dan mungkin rasa lega. Mereka berdiri di pelataran pengadilan dengan wajah puas. Reza menggenggam tangan seorang wanita muda dengan penampilan mencolok. Dialah Sheni, wanita kaya yang menjadi alasan utama runtuhnya rumah tanggaku. Mereka tak segan memamerkan hubungan mereka sejak proses perceraian dimulai. Bu Weni bahkan tampak bangga, seperti baru saja memenangkan lotre. Baguslah sekarang kamu bisa jalan sendiri. Reza udah gak perlu tanggung beban hidup kamu dan keluargamu, katanya lagi dengan senyum licik. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang mungkin mereka kira penuh kepasrahan. Padahal dalam hatiku, aku berkata, terima kasih telah membuangku. Kalian tak tahu, kalian sedang menyingkirkan batu yang akan berubah jadi berlian. Malam itu aku pulang ke kontrakan sempitku. Di dinding tergantung kalender yang penuh, coretan rencana dan target-target. Hidup yang belum tercapai. Aku menatap cermin kecil di sudut kamar. Di sana pantulan wajahku terlihat lelah, tapi mataku menyimpan api. Aku duduk dan membuka lembaran catatan keuangan. Sisa tabungan yang kutabung diam-diam selama menikah masih aman. Tak seberapa, tapi cukup untuk memulai sesuatu. Entah kenapa, sejak diceraikan tadi pagi, ada kekuatan baru yang mengalir dalam diriku. Kekuatan yang muncul dari rasa diremehkan dan dibuang. Aku tak punya gelang mentereng. Tak punya mobil mewah, dan memang dulu aku hanya seorang istri rumahan. Tapi aku punya tekad, dan aku berjanji, suatu hari nanti, mereka akan melihatku lagi, bukan sebagai Dina si mantan istri yang ditendang, tapi sebagai seseorang yang tak akan pernah mereka sangka. 3 minggu setelah perceraian, aku masih tinggal di kontrakan sempit berukuran 4x6 meter. Disitulah aku menata ulang hidupku dari awal. Tak ada Reza, tak ada mertua yang mencibir. Hanya ada aku dan suara detak jam dinding yang seolah mengejekku, mau sampai kapan jadi pecundang? Tapi aku tahu, aku bukan pecundang. Aku hanya belum mulai berlari. Aku menghubungi seorang sahabat lama, Siska, yang dulu pernah menawarkan kerjasama membuka usaha properti kecil-kecilan. Saat itu aku tolak, karena Reza tidak suka aku sibuk bekerja. Sekarang aku bebas. Bebas dari ikatan yang membelenggu potensiku selama ini. Kamu serius, Dan? Tanya Siska ketika kami bertemu di sebuah kafe kecil. Aku nggak punya apa-apa selain waktu dan tekad. Tapi aku janji bakal kerja keras, jawabku mantap. Siska tersenyum lalu mengeluarkan map dari tasnya. Isinya adalah data tanah-tanah kosong di pinggiran kota yang belum terlalu mahal. Ini semua butuh modal, tenaga, dan keberanian. Kamu yakin? Aku mengangguk. Yakin. Bahkan kalau aku harus tidur di tenda pun, aku akan jalanin ini. Kami mulai dari satu kafling kecil. Tanah gersang seluas 200 meter persegi, yang dulu mungkin tak dilirik siapapun. Aku jual perhiasan terakhir yang kumiliki, dan Siska menambahkan modalnya. Kami mulai menggandeng arsitek muda dan tukang bangunan lokal. Aku ikut turun ke lapangan, mencatat pengeluaran harian, memantau progres bangunan, bahkan membantu mengecat dinding. Kulitku mulai menggelap karena panas. Tubuh pegal karena berdiri lama, tapi hatiku penuh nyala. Tiap kali aku memandangi pondasi yang perlahan jadi bangunan, aku merasa sedang menyusun kembali hidupku, batako demi batako. Suatu hari, saat sedang mengecek lokasi proyek, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu kerja jadi kuli sekarang? Pantas diceraikan? Itu dari Reza. Aku hanya menatap layar dan tertawa kecil. Lucu pikirku. Dulu dia meninggalkanku karena merasa aku terlalu sederhana. Kini dia mencibir karena aku berani bekerja keras. Tak kusangka, yang dulu berdiri di atas, kini mulai melirik ke bawah karena khawatir aku benar-benar akan naik. Namun aku tak membalas. Biarkan mereka sibuk membangun ilusi, sementara aku membangun pondasi yang nyata. 2 tahun berlalu. 2 tahun penuh keringat dan pengorbanan. Proyek pertamaku laku. Lalu aku dapat investor kecil, lalu proyek kedua menyusul.
Aku belajar cepat memperluas jaringan. Dan ketika investor besar datang, padaku untuk kerjasama membangun perumahan. Iliri di kawasan berkembang. Aku tahu saatku telah tiba. Perumahan itu akhirnya berdiri. Kusebut namanya, Gria Mawar Wenning. Dari nama almarhumah ibuku yang dulu selalu bilang, perempuan harus punya tanah pijakan sendiri. Dan disinilah tanah pijakanku kini. Bukan hanya satu tapi puluhan kavling, puluhan rumah. Dan aku adalah pemiliknya. Namun takdir punya caranya sendiri membuat cerita jadi lebih menarik. Suatu hari, marketing perumahanku melapor bahwa ada pasangan yang tertarik membeli salah satu rumah di unit depan. Mereka datang dengan gaya mewah dan percaya diri. Marketing itu bahkan sempat memuji mereka sebagai pasangan ideal. Saat kulihat nama pemilik yang baru akan menandatangani surat pembelian rumah, Reza dan istrinya. Suatu pagi, aku sedang duduk di kantor kecilku di kawasan Gria Mawar Wenning, perumahan yang kubangun dengan susah payah selama 2 tahun terakhir. Di mejaku, ada segelas teh hangat, laptop terbuka, dan tumpukan dokumen pemilik baru yang baru saja disetujui oleh tim legalku. Salah satu staf marketing datang dengan raut wajah cerah. Budina, pembeli unit G01 akan datang hari Minggu lusa. Mereka mau hadir di acara syukuran dan pengenalan warga baru. Katanya, mereka pasangan mapan. Istrinya cantik, suaminya terlihat sangat percaya diri. Aku hanya mengangguk. Siapkan acara seperti biasa. Sambutan, pembagian door prize, dan keliling kawasan. Ketika mereka keluar dari ruanganku, aku membuka lembar dokumen di tanganku. Nama pembeli, Reza Danaswara and Sheni Kartika. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena emosi yang datang begitu cepat. Getir, geli, dan sedikit bangga. Nama itu, nama pria yang menceraikanku, yang menghancurkan harga diriku, yang berkata bahwa aku tak pantas bersanding dengannya karena aku tak bisa memberinya kelas. Dan kini, dia membeli rumah di perumahan milikku sendiri. Aku menutup map perlahan. Tawaku lirih, namun terasa penuh kemenangan. Semesta memang punya cara paling anggun untuk menampar balik. Hari Minggu itu datang. Cuaca cerah, matahari hangat menyinari taman-taman di perumahan kami. Balon-balon putih dan emas menghiasi gerbang masuk. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Para tetangga baru mulai berdatangan. Aku mengenakan setelan sederhana berwarna pastel, dengan riasan ringan dan sepatu datar. Tidak mencolok, tidak mencuri perhatian, hanya cukup untuk membuatku nyaman berdiri di antara orang-orang. Dari kejauhan, kulihat mereka datang. Reza dan Sheni. Mereka keluar dari mobil SUV hitam yang mengkilap. Sheni mengenakan gaun putih ketat dan sepatu hak tinggi. Reza mengenakan kemeja mahal dan kacamata hitam yang menggantung di saku. Bu Weni, mertuaku yang dulu selalu mengecilkanku, juga ikut hadir. Rambut disanggul, dandanan menor, tas branded menggantung di lengannya. Semuanya seperti deja vu. Mereka menyapa para warga baru dengan penuh percaya diri. Beberapa orang tampak kagum, terutama karena penampilan mereka yang seperti pasangan pejabat baru. Aku sengaja berdiri di sudut, mengamati dari kejauhan. Tak ada yang mengenaliku, karena memang selama ini aku jarang muncul sebagai pemilik. Aku selalu menyerahkan urusan publik ke timku. Tiba-tiba, Bu Weni melirik ke arahku. Matanya menyipit lalu membelalak. Dina, aku tersenyum. Selamat siang Bu Weni, senang bertemu lagi. Reza menoleh. Tatapan matanya berubah. Ia seperti baru saja melihat hantu masa lalu. Dina, ulangnya pelan. Kamu kerja di sini? Aku mengangguk. Bisa dibilang begitu. Sheni mendekat. Oh, kamu kerja di bagian apa? Marketing? Atau petugas taman? Aku tertawa pelan. Nanti juga tahu sendiri. Acara berlangsung dengan lancar. Warga diperkenalkan pada pengelola perumahan, lalu pembagian door prize dimulai. Pemandu acara kemudian mempersilakan seseorang untuk memberikan sambutan sebagai pemilik dan pengembang utama, Gria Mawar Wenning. Dan sekarang, mari kita sambut sosok luar biasa yang ada di balik berdirinya kawasan hunian ini. Pemilik dan pengembang proyek Gria Mawar Wenning, Ibu Dina Ramadhani. Semua orang bertepuk tangan. Hanya 3 orang yang membeku di tempat, Reza, Sheni, dan Bu Weni. Aku berjalan ke depan,
naik ke atas panggung kecil, mengambil mikrofon, dan menatap wajah-wajah yang dulu pernah menghancurkanku. Terima kasih atas kepercayaan semua pihak yang telah mendukung proyek ini. Saya tidak pernah menyangka dari luka dan kegagalan saya bisa berdiri di sini, membangun rumah, membangun masa depan. Tatapanku tertuju pada Reza, lalu pada Sheni, dan terakhir pada Bu Weni. Mereka semua menunduk, entah karena malu atau takut. Aku hanya tersenyum. Permainan baru saja dimulai. Setelah acara sambutan, suasana Taman Tengah Gria Mawar Wening mulai ramai dengan obrolan warga baru. Musik tetap mengalun lembut, anak-anak mulai berlarian di area bermain, dan para pasangan muda sibuk berfoto dengan latar rumah-rumah bergaya, minimalis modern. Aku baru saja turun dari panggung saat Bu Weni tiba-tiba menghampiriku. Wajahnya kaku, namun senyumnya dipaksakan. Dina, sapanya dengan suara datar. Saya nggak nyangka, kamu ternyata pemiliknya. Aku menoleh perlahan, masih membawa senyum ramah yang kubentuk sepanjang acara. Iya, Bu. Saya juga nggak nyangka Ibu akhirnya tinggal di sini. Bu Weni menyikut lengan Sheni yang berdiri di sampingnya. Sheni tersenyum canggung, tapi masih menyimpan nada meremehkan dalam matanya. Waktu kita beli rumah ini, nggak ada yang bilang kalau developernya kamu, kata Sheni cepat. Kalau tahu mungkin kita bisa minta diskon. Aku tertawa kecil. Oh, tenang saja. Semua pembeli di sini mendapat harga yang sama, sesuai harga pasaran. Keadilan itu prinsip kami. Reza mendekat. Jadi kamu yang bangun semua ini? Tanyanya datar, masih tak percaya. Bukan aku sendiri, ada tim. Tapi ya, inisiatif dan modal awal dari aku. Ada jeda sunyi yang terasa tegang. Reza menatap sekeliling, matanya bergerak cepat, melihat taman yang tertata rapi, rumah-rumah dengan pagar modern, serta fasilitas yang lengkap, jogging track, musala, taman baca. Ya, seperti baru sadar bahwa tempat tinggal barunya bukanlah proyek kecil murahan. Seperti yang mungkin dia kira. Namun, tetap saja gengsi mereka belum mau kalah. Waktu kami pilih rumah ini, bukan karena developernya, kata Reza akhirnya. Tapi karena desainnya, lokasi strategisnya, dan nilai investasinya. Kami kan butuh lingkungan yang cocok untuk keluarga mapan. Aku mengangguk sopan. Tentu dan saya senang Bapak bisa melihat nilai dari apa yang kami bangun. Bu Weni menyambar cepat. Tapi sayang ya, kamu baru berhasil setelah ditinggal Reza. Dulu kalau kamu begini dari awal, mungkin rumah tanggamu nggak bubar. Aku menatapnya lurus. Atau mungkin justru karena ditinggal, saya jadi punya ruang untuk berkembang. Kata-kataku membuat wajah Bu Weni memerah, tapi sebelum sempat ia membalas, Sheni menariknya menjauh. Pura-pura ingin melihat interior rumah. Reza masih berdiri di situ. Tatapannya kosong menatapku sejenak, sebelum akhirnya menyusul mereka. Tak lama kemudian, aku menerima laporan dari tim keamanan bahwa Bu Weni mengeluh karena taman belakang rumah mereka terlalu dekat dengan rumah tetangga. Katanya privasinya terganggu. Reza juga mengeluh karena akses. Jalan masuk dianggap terlalu sempit untuk SUV besar mereka. Aku tersenyum membaca laporan itu. Bukan karena ingin membalas, tapi karena baru sekarang mereka sadar. Menjadi penghuni tak berarti bisa semena-mena, apalagi terhadap pemilik tanahnya. Keesokan harinya, mereka mengadakan syukuran kecil di rumah barunya. Mengundang beberapa tetangga, memamerkan perabot mahal, alat dapur modern, karpet Turki, dan lampu gantung kristal. Aku tahu karena beberapa warga bercerita padaku. Bu, mereka pasang foto keluarga besar di ruang tamu. Ada fotonya waktu resepsi nikah. Mewah sekali, kata seorang ibu muda sambil tersenyum simpul. Tapi saya lebih kagum sama ibu sih. Ya dari bawah, sekarang punya perumahan sebesar ini. Aku hanya menjawab dengan senyum, meski dalam hati terselip perasaan yang tak bisa kupungkiri. Sedikit puas, sedikit geli. Aku tak butuh balas dendam secara langsung. Cukup melihat mereka berdiri dengan dada membusung di atas tanah milikku sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Mereka mungkin merasa sudah mencapai puncak. Tanpa tahu, mereka hanya berdiri di pangkal bukit yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Sebulan setelah acara syukuran Reza dan Sheni, laporan demi laporan mulai masuk ke meja kerjaku. Bukan dari tim keuangan, bukan dari legal, tapi dari tim pengelola lingkungan. Nama pelapornya berulang, warga blok G Nerowang, Reza Danaswara. Mulai dari protes tetangga yang terlalu sering mencuci mobil di pagi hari, suara anak-anak yang bermain terlalu bising, sampai keluhan absurd seperti daun pohon mangga dari rumah sebelah yang jatuh ke halaman mereka. Bu Dina, kami sebenarnya bingung. Pak Reza dan istrinya sangat cerewet, tapi anehnya, mereka juga sering mengundang tamu yang parkir sembarangan. Sering bikin warga lain terganggu, kata Pak Guntur, kepala pengelola. Aku menarik napas pelan, tegur secara resmi. Sampaikan bahwa semua penghuni di sini tunduk pada aturan komunitas. Siapapun mereka. Siap, Bu.
Dan begitulah, teguran demi teguran dilayangkan. Namun alih-alih menyesal, Reza dan keluarganya malah bersikap lebih angkuh. Bu Weni bahkan melapor ke security bahwa satpam di gerbang terlalu lama membukakan palang otomatis untuk mobil mereka. Kayaknya mereka belum sadar siapa pemilik tempat ini. Ujar salah satu stafku sambil tertawa kecil. Aku tersenyum, tapi dalam hati ada kegelisahan. Bukan takut, bukan khawatir, melainkan heran. Bagaimana bisa seseorang hidup di rumah yang dibangun oleh perempuan yang pernah mereka hancurkan dan masih menyombongkan diri? Suatu hari aku diundang hadir ke pertemuan bulanan warga. Meski biasanya aku hanya datang sebagai pengelola dan bukan bagian dari komunitas aktif, kali ini mereka memintaku menyampaikan rencana renovasi taman dan fasilitas baru yang akan dibangun. Acara berlangsung di balai warga, dan kursi paling depan, tanpa diundang, ditempati oleh Bu Weni, Sheni, dan Reza. Mereka tampak sangat ingin menjadi pusat perhatian. Selamat siang semuanya, aku mulai. Kami merencanakan penambahan gazebo, jalur refleksi, serta perluasan playground untuk anak-anak. Semua menggunakan dana pengelolaan lingkungan yang sudah dibayarkan para penghuni. Sheni langsung mengangkat tangan. Maaf, saya ingin mengusulkan agar taman diperluas ke arah selatan saja, lebih dekat ke rumah saya. Lagi pula, area itu sekarang kosong dan jarang dipakai. Aku tersenyum. Area selatan adalah lahan hijau yang sudah diatur dalam perizinan. Bu, tidak bisa diubah sesuka hati. Reza menyela, suaranya keras. Tapi kalau memang bisa menambah kenyamanan, kenapa tidak disesuaikan? Bukankah tugas pengembang adalah memanjakan konsumennya? Aku tatap matanya lekat-lekat. Dulu, sorot itu pernah membuatku merasa kecil. Kini aku berdiri di atas pijakan yang tak goyah. Tugas pengembang adalah menjaga keseimbangan, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh penghuni. Bukan hanya 1-2 orang, kataku tegas. Ruangan mendadak hening. Beberapa warga mengangguk setuju, dan beberapa lainnya menatap Reza dan keluarganya dengan ekspresi jengah. Bu Weni melipat tangan di dada, dan aku bisa membaca bibirnya yang berbisik. Ke Sheni, sombong banget Sisi. Dina sekarang, padahal aku hanya melakukan tugasku. Setelah acara, Sheni menghampiriku di parkiran. Kamu bangga ya, Din? Bisa jadi bos di sini? Aku menatapnya datar. Bukan soal bangga. Ini hasil kerja keras. Kamu juga bisa, asal nggak habisin waktumu buat merendahkan orang lain. Ia terdiam, lalu pergi sambil mengibaskan rambut. Dan aku berdiri di situ, menghela napas. Aku tak butuh mereka mengaku salah. Tapi entah mengapa aku tahu, perlahan satu persatu dari mereka akan mulai merasa tak nyaman tinggal di atas tanah, milik orang yang pernah mereka injak. Sudah hampir 2 bulan Reza dan keluarganya tinggal di Gria Mawar Wening. Suasana perumahan tetap damai. Kecuali di sekitar blok Genelo 1. Keluhan dari tetangga makin sering. Mereka mulai bosan dengan ulah pasangan angkuh itu, terutama karena Sheni kerap menyindir ibu-ibu lain dengan gaya bicaranya yang tinggi hati. Maaf ya, saya nggak biasa belanja di pasar tradisional. Saya biasa ke supermarket di mall, soalnya lebih higienis. Ujar Sheni suatu pagi di pos ronda saat warga berkumpul untuk kerja bakti. Padahal sebelumnya, Sheni dan Bu Weni tertangkap kamera CCTV, sedang membeli sayur dari tukang sayur keliling. Tapi yang lebih mengejutkan bukan soal gaya hidup mereka, melainkan kabar yang diam-diam mulai tersebar. Salah seorang warga, Pak Anto yang bekerja di kantor, properti daerah, membisikkan sesuatu padaku saat rapat pengurus RW. Bu Dina, saya nggak enak ngomong. Tapi saya dengar rumah di G01 belum lunas sepenuhnya. Masih dicicil dengan KPR, dan beberapa kali telat bayar, katanya pelan. Aku menoleh cepat. Telat bayar? Pak Anto mengangguk. Bank mitra kami sempat menyebutkan, kalau ada kendala dari pasangan, Reza. Mereka bahkan sempat ajukan permohonan restrukturisasi. Aku terdiam. Bukan karena kaget Reza mencicil rumah, itu hal biasa. Tapi karena di hadapan semua orang, dia dan keluarganya terus menyombongkan diri seolah mereka membeli rumah secara tunai dan paling berkelas di lingkungan ini. Jadi ya, semua yang mereka pamerkan hanyalah kepalsuan. Beberapa hari kemudian, kabar itu mulai menyebar ke telinga warga lain. Ada yang mendapatinya dari obrolan bank, ada yang curiga karena Bu Weni sering meminta tunda iuran kebersihan, dan ada juga yang mulai memperhatikan bahwa mobil mewah Reza sudah beberapa minggu tak terlihat. Rupanya telah ditarik leasing karena kredit macet. Namun keluarga itu tetap saja sok berkelas. Sampai suatu sore, Reza datang langsung ke kantor pengelola dengan muka masam. Dina, saya minta penjelasan, katanya ketus. Aku menoleh dari meja kerja. Ada apa? Kenapa warga lain mulai mencibir keluarga saya? Apa kamu yang menyebar rumor tentang keuangan saya? Aku tertawa pelan, menahan geli. Aku bahkan baru tahu 2 hari lalu bahwa kamu cicil rumah ini. Dan soal kabar dari bank, itu bukan ranahku.
Kalau kamu ingin membela diri, bicaralah dengan pihak yang menyebarkannya. Reza menggertakkan giginya. Kamu puas ya, Den? Setelah kamu ditinggal, sekarang kamu merasa di atas angin? Aku menatapnya dingin. Aku nggak merasa di atas angin, Reza. Aku hanya berdiri di tanahku sendiri. Tanah yang dulu kalian pikir aku tak akan pernah miliki. Ia terdiam lalu menunduk. Kalau kamu ingin lihat aku jatuh, ya selamat, kamu berhasil. Aku menarik napas. Aku nggak pernah ingin lihat kamu jatuh. Reza, aku cuma ingin kalian tahu. Apa yang dulu kalian anggap remeh, kini berdiri tegak. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi bukti bahwa harga diri seorang perempuan tak bisa kalian ukur dari apa yang dia miliki saat itu. Reza memandangku sejenak, kemudian pergi tanpa sepatah kata pun. Di luar jendela, langit mulai mendung. Awan gelap menggantung, seperti pertanda akan datang hujan lebat. Tapi di dalam ruanganku, hatiku tenang. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya keyakinan bahwa hidupku kini bukan lagi untuk membuktikan apapun kepada mereka. Namun satu hal yang jelas, topeng mereka mulai runtuh. Dan semua orang mulai melihat kebenarannya. Seminggu setelah konfrontasi Reza di kantorku, suasana di Gria Mawarwening mulai berubah. Reputasi Reza dan Sheni, yang semula dianggap pasangan mapan idaman, kini perlahan berubah menjadi bahan bisik-bisik warga. Ibu-ibu yang dulu tersenyum manis saat berpapasan, kini hanya mengangguk seadanya. Anak-anak pun tak lagi betah bermain di taman belakang rumah mereka karena sering dimarahi Sheni. Bahkan Bu Weni, yang dulunya suka menebar cerita kemana-mana, sekarang lebih sering menutup pintu dan tirai rumahnya rapat-rapat. Namun, puncaknya datang di rapat bulanan warga. Aku hadir sebagai pemilik sekaligus pengembang, diminta memberi laporan pembangunan sarana olahraga baru. Tapi sebelum agenda utama dimulai, seorang warga mengangkat tangan. Maaf Bu Dina, kami, warga Blok G, ingin menyampaikan keluhan bersama, ucapnya, terkait keluarga penghuni Genero 1. Aku menatapnya dengan tenang. Silakan lanjut. Sejak mereka tinggal, suasana jadi tidak nyaman. Mereka merasa lebih tinggi dari warga lain, sering menyindir secara halus. Bahkan menolak ikut kerja bakti. Kami ingin ibu sebagai pemilik dan pengelola mengambil tindakan. Seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Aku mengangguk pelan. Terima kasih masukannya. Kami punya aturan tertulis mengenai ketertiban dan etika penghuni. Dan jika ada pelanggaran berulang, kami punya hak untuk melakukan pembekuan hak tinggal sementara hingga ada klarifikasi. Beberapa warga bertepuk tangan kecil. Keesokan harinya, surat resmi dari manajemen pengelola dikirim ke rumah Reza dan Sheni, surat brain destruction, lengkap dengan daftar pelanggaran, laporan warga, dan sanksi administratif yang menyertainya. Tak sampai 2 hari, Sheni datang ke kantor dengan wajah merah padam. Ini nggak adil. Kami nggak terima diperlakukan seperti ini, serunya di depan resepsionis. Aku keluar dari ruanganku dengan tenang. Ada masalah, Bu Sheni. Dia mengacungkan surat peringatan ke wajahku. Ini, kamu sengaja mau singkirkan kami, kan? Aku tersenyum kecil. Ini prosedur, bukan balas dendam. Tapi kalau Bu Sheni merasa tak nyaman tinggal di sini, kami minta terbuka jika Anda mempertimbangkan untuk menjual kembali rumahnya. Kami punya daftar calon pembeli. Sheni terdiam. Matanya membelalak. Maksudmu, kamu bisa bantu jual rumahku? Aku mengangguk dengan senang hati. Kami bisa proses buyback dengan harga pasar, asal tidak ada tunggakan, cicilan dan status properti bersih dari sengketa. Ia tak menjawab, tapi jelas, rasa malu mulai menggerogoti sikap angkuhnya. Karena kini, yang dulu mereka hina, justru memiliki kuasa untuk menentukan apakah mereka tetap bisa tinggal atau harus pergi. 2 minggu kemudian, rumah Geno 1 ditempeli plakat kecil. Dijual cepat. Hubungi pengelola, warga tersenyum melihatnya. Tak ada ejekan, tak ada hinaan. Hanya rasa lega. Ketenangan lingkungan akan kembali. Aku berdiri di kejauhan, menatap rumah itu. Reza tak pernah muncul lagi setelah hari itu. Dari kabar yang kudengar, dia kembali menumpang di rumah saudara, bisnisnya bangkrut, dan Sheni mulai kembali ke pekerjaan lamanya sebagai host live shopping online. Dan aku melanjutkan hidup. Bukan untuk membalas, tapi untuk menciptakan ruang di mana mereka yang pernah diremehkan bisa tumbuh. Dengan kepala tegak, aku tak pernah mengusir mereka dengan tangan. Aku hanya menunjukkan jalan keluar dengan elegan. Papan dijual di rumah Geser 1. Akhirnya dilepas sebulan setelah dipasang. Pembeli barunya adalah pasangan muda yang ramah, baru menikah, dan sangat antusias menjadi bagian dari komunitas Gria Mawarwening. Warga menyambut hangat mereka, terasa seperti menyambut ketenangan yang sempat hilang. Sementara itu, nama Reza, Sheni, dan Bu Weni perlahan tenggelam dari percakapan. Tak ada yang peduli lagi kemana mereka pergi.
atau apa yang terjadi setelahnya. Lingkungan perumahan kembali damai, tertata, dan penuh gotong royong. Namun bagi diriku ini bukan sekadar penutupan lembaran, tapi penyelesaian yang utuh. Suatu sore, aku berdiri di taman utama perumahan, memandangi anak-anak bermain di ayunan. Para ibu saling bercakap dengan wajah lepas, dan para ayah sibuk memangkas rumput di halaman mereka. Semuanya tampak sederhana, namun justru disinilah nilai sejati dari rumah dibangun. Bukan dari kemewahan, tapi dari kebersamaan dan saling menghargai. Seorang ibu muda menghampiriku sambil membawa kue. Budina, terima kasih ya. Kalau bukan karena ibu, kami nggak mungkin bisa tinggal di tempat seindah dan senyaman ini. Aku tersenyum menerimanya. Saya cuma memfasilitasi. Yang bikin lingkungan ini nyaman itu warganya sendiri. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan panjang yang tak sia-sia. Aku yang dulu diusir, dilecehkan, dianggap tak berguna, kini menjadi sosok yang diam-diam mengatur arah, menjaga ketertiban, dan membangun tempat ini dari pondasi hingga atapnya. Tanpa teriak, tanpa pamer, tanpa balas dendam secara vulgar. Karena aku percaya, kemenangan terbaik adalah yang tak butuh pengakuan, cukup dibuktikan dengan keberhasilan yang mereka lihat, dan mereka rasakan, tanpa bisa menyangkalnya. Malamnya aku membuka album lama. Foto-foto saat masih bersama Reza dan keluarganya. Senyum palsu, pelukan pura-pura. Lalu kubuka folder baru di laptopku, gambar desain proyek perumahan berikutnya. Aku tersenyum. Masa lalu tak perlu dilupakan, cukup dijadikan pelajaran. Dan masa depan adalah milik mereka yang memilih untuk tumbuh. Aku sudah menang, dan aku menang dengan cara yang paling tenang,